Pernah dengar filosofi teras? Oke, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas sebuah cara pikir yang simpel banget tapi luar biasa ampuh untuk membuat kita jauh lebih tangguh dalam menghadapi masalah apapun. Pasti pernah kan merasa cemas, pusing tujuh keliling sama urusan hidup? Entah itu soal hubungan yang gitu-gitu aja, tugas kuliah yang gak ada habisnya, atau tekanan di kantor. Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Gini deh, faktanya semua orang itu punya masalah. Nggak ada yang kebal, serius. Apalagi di zaman yang serba nggak pasti kayak sekarang, rasanya beban hidup tuh makin berat aja. Nah, di sini kita akan coba lihat satu cara pandang baru untuk melewati semua badai itu. Oke, kita mulai dari sini. Ini nih kuncinya. Stres itu seringnya bukan datang dari masalahnya loh, tapi dari reaksi kita terhadap masalah itu. Bukan kejadian di luarnya, tapi apa yang terjadi di dalam kepala kita. Ini gagasan inti yang bakal kita bongkar. Nah, buat ngerti filosofi ini, kita perlu mundur dikit. Lihat dari mana sih asalnya, dan ternyata ceritanya lahir dari sebuah musibah besar. Coba bayangin ya, ini kejadian 300 tahun sebelum Masehi. Ada seorang pedagang super kaya namanya Zeno. Suatu hari, kapalnya karam dan boom, seluruh hartanya ludes di laut. Dia terdampar di Athena, bangkrut total. Tapi justru di tengah keterpurukan itu, dia malah nemu sebuah buku tentang Socrates yang mengubah hidupnya selamanya. Dan dari situlah lahir sebuah filosofi baru yang di Indonesia kita kenal dengan nama keren filosofi teras. Dengar kata filsafat jangan langsung pusing ya. Ini bukan teori yang jelimet yang bikin kening perut. Sama sekali bukan. Justru kebalikannya, filosofi teras ini super praktis. Ini tuh mindset yang bisa langsung kita pakai sehari-hari. Siapapun bisa. Oke, sekarang kita masuk ke jantungnya filosofi teras. Ini adalah prinsipnya yang paling kuat, bisa dibilang senjata utamanya, namanya dikotomi kendali. Konsepnya simple banget, beneran. Jadi, filosofi teras itu ngajarin kita buat ngebagi semua hal di dunia ini ke dalam dua kotak. Kotak pertama, isinya hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kotak kedua, ya isinya hal-hal yang sama sekali nggak bisa kita kendalikan. Udah, cuma dua itu aja. Nah, ini nih, pemisahan yang paling krusial. Coba deh lihat yang kiri, pandemi, omongan orang, hasil karir kita, itu semua di luar kuasa kita. Bener kan? Kita nggak bisa atur. Terus, apa dong yang bisa kita kendalikan? Menurut filosofi teras, jawabannya cuma dua, dan hanya dua. Pikiran kita dan tindakan kita sendiri, itu aja, sesimpel itu. Salah satu filsuf teras namanya Seneca pernah bilang gini, dan ini ngena banget. Kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Artinya apa? Artinya sering banget cara kita mikirin masalah itu jauh lebih nyakitin daripada masalah itu sendiri. Oke, cukup teorinya, sekarang gimana cara kerjanya di dunia nyata? Kita lihat dua contoh yang kontras banget. Satu yang kita alamin sehari-hari, satu lagi luar biasa. Oke, kita ambil contoh yang relevan banget ya. Dua mahasiswa, dua-duanya pusing karena kuliah online. Mahasiswa A, dia ngeluh terus, nyalain dosen, nyalain internet. Akhirnya apa? Makin stres, nilainya anjlok. Nah, mahasiswa B beda. Dia sadar dia nggak bisa mengubah sistem kuliah online. Jadi dia fokus ke apa yang bisa dia kontrol. Dia cari cara biar internet yang lebih stabil, cari sudut rumah yang paling tenang buat belajar. Hasilnya, ya jelas beda langit dan bumi kan? Contoh tadi mungkin terasa biasa ya. Nah sekarang, kita lihat contoh yang super ekstrim buat buktiin betapa dahsyatnya pola pikir ini. Nelson Mandela, beliau di penjara 27 tahun. Dia nggak bisa mengontrol jeruji besi, penjaganya, atau kebijakan pemerintah saat itu. Itu semua di luar kendali dia. Tapi, dia baca soal filosofi ini, dan dia sadar, ada satu hal yang bisa dia kontrol sepenuhnya. Pikirannya, sikapnya, responsnya. Dan dengan fokus ke sana, dia bukan cuma bertahan hidup loh, dia keluar dari penjara dan mengubah dunia. Luar biasa kan? Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa praktekin ini? Gampang. Ada 3 langkah simple yang bisa langsung kita coba hari ini juga. Cuma 3 langkah ya. 1. Pisahkan. Tiap kali ada masalah, langsung pilah-pilah. Mana nih yang bisa gue kontrol, mana yang enggak. 2. Fokus. Semua energi, semua waktu kamu, curahin hanya untuk hal-hal yang ada di kolom bisa dikontrol. Jangan buang-buang tenaga buat yang lain. Dan yang ketiga, terima. Untuk semua hal yang di luar kendali kita, yaudah terima aja dengan lapang dada. Ikhlaskan. Jadi saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan. Karena masalah itu pasti akan datang lagi. Itu udah hukum alam. Nah, pas masalah berikutnya mampir, energi kamu mau difokusin kemana? Ke hal-hal yang gak bisa kamu ubah? Atau ke satu-satunya hal yang benar-benar jadi milik kamu? Pikiran dan tindakan kamu sendiri.